Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Hilman dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Advanced Deep Learning dengan judul klasifikasi gambar buah menggunakan algoritma konvolusional neural network atau disingkat CNN. Oke, next. Oke, anggota kelompok kami yaitu ada Bima Alfiandi Wiguna, Muhammad Indra, dan saya sendiri, Ilham Maulana. Next. Untuk dataset ini didapatkan dari Kaggle, yaitu dari dataset fluid dataset for classification. Ini terdiri dari tiga, yaitu nanti menentukan dari buah strawberry, peach, dan pomegranates. Kemudian dari tiap-tiap buah memiliki 250 gambar buah saat segar dan 250 gambar buah saat busuk. Jadi total ada 1.500 gambar. Next. Untuk model algoritma yang digunakan, di sini kita menggunakan CNN dengan uh, dengan pengaturan yaitu satu convolutional layer dan satu max pooling dan dua fully connected. Kemudian yang kedua, kami menggunakan dua convolutional layer menggunakan satu max pooling dan dua fully connected. Kemudian di model ketiga kami menggunakan tiga convolutional layer, dua max pooling dan dua fully connected. Kemudian untuk model yang keempat, ya, kami juga menggunakan empat convolutional layer, dua max pooling dan dua fully connected. Setelah itu, kemudian kita mencoba menggunakan DCNN dengan ketiga model, itu yang akan diterapkan menggunakan model testnet 50, kemudian MobileNet, dan PGG 16. Next. Untuk optimalisasi dan konfigurasi di dalam Keras ya, di TensorFlow, di sini kami menggunakan ada 4 optimasi. Yang pertama menggunakan SGD, yaitu parameter modal diperbarui berdasarkan gradien rata-rata dari fungsi kerugian yang dihitung atas seluruh dataset. Kemudian yang kedua menggunakan optimasi Adam. Ini untuk mengatasi beberapa masalah yang mungkin terjadi dengan optimasi stokastik standar seperti SGD ya. Jadi ini untuk pengaruhannya. Kemudian yang ketiga menggunakan AdaGrad, mengatur learning rate secara adaptif untuk setiap parameter model berdasarkan riwayat kejadian yang telah ditemukan selama pelatihan. Yang keempat, kami menggunakan ada data, yaitu merupakan modifikasi dari algoritma AdaGrad. Untuk konfigurasinya, di sini kami menggunakan epoch sebanyak 50 kali dan base size-nya sebanyak 100 ya, dari setiap epoch-nya itu. Untuk jumlah output datasetnya tadi ada 32 ya, seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh saudara Muhammad Indra, dipersilakan. Ya, baik, terima kasih sebelumnya untuk Mas Ilham. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan model klasifikasi buah menggunakan algoritma CNN atau DCNN. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode yang digunakan. Metode yang digunakan yang pertama adalah data pre-processing, yang kedua modeling, yang ketiga training model, dan evaluate model. Data pre-processing itu sendiri yaitu dilakukan cara pengumpulan data, mulai dari pengumpulan data, validasi, penyimpanan, transformasi, analisis, dan visualisasi data. Untuk modeling sendiri, kami menggunakan di sini yang namanya Convolutional Neural Network atau CNN dan Deep Convolutional Neural Network atau CNN. Untuk training model sendiri, kami menggunakan optimasi SGD atau Stochastic Gradient Descent, ADAM, AdaGrad, dan AdaDelta. Sedangkan evaluate model itu sendiri yaitu digunakan untuk menilai kinerja atau keefektifan sebuah model yang telah dilatih. Next. Oke.
Baik. Nah, ini adalah beberapa hasil dari uji coba kami menggunakan SGD Optimizer atau Stochastic Gradient Descent, yang dimana sebelumnya menggunakan 4 konfigurasi. Yang pertama, kami menggunakan konfigurasi satu convolutional layer, satu max falling, dan dua poly connected layer, mendapatkan validation accuracy sebesar 0,54 dan tes akurasinya sebesar 0,59 dengan waktu pemrosesan atau komputasi sekitar 2 menit 31 detik. Untuk konfigurasi dua convolutional layer, satu max falling dan dua poly connected, untuk validasi akurasinya mendapatkan nilai sebesar 0,56 dan tes akurasinya sebesar 0,57 dengan time proses atau waktu komputasi sekitar 20 menit 17 detik. Selanjutnya, dengan menggunakan konfigurasi 3 convolutional layer, 2 max falling dan 2 poly connected, nilai validasinya sebesar 0,54 dan tes akurasinya sekitar 0,55 dengan waktu proses atau komputasi sebesar 32 menit 27 detik. Dan selanjutnya dengan konfigurasi 4 convolutional layer, 2 max falling dan 2 poly connected, nilai validasinya sebesar 0,55 dan tes akurasinya 0,53 dengan waktu proses 93 menit dan 53 detik. Baik, selanjutnya untuk yang selanjutnya kami menggunakan optimasi Adam dengan konfigurasi satu convolutional layer, satu max falling, dan dua poly connected, mendapatkan 0,63 untuk nilai validasinya dan 0,60 untuk nilai tes akurasinya dengan waktu komputasi 7 menit 16 detik. Lalu dengan konfigurasi dua convolutional layer, satu max falling dan dua poly connected, mendapatkan nilai 0,55 untuk nilai validasinya dan 0,58 untuk nilai tes akurasinya dengan waktu komputasi sekitar 79 menit 16 detik. Lalu dengan konfigurasi 3 convolutional layer, 2 max falling, 2 poly connected, mendapatkan nilai validasi sekitar 0,64 dan nilai akurasi sebesar 0,67 dengan waktu proses 1 menit 13 detik. Dan untuk konfigurasi 4 convolution layer, 2 max falling dan 2 poly connected mendapatkan nilai validasi sebesar 0,60 dan nilai tes akurasi sebesar 0,62 dengan waktu proses 175 menit 2 detik. Lalu selanjutnya, next, dengan konfigurasi yaitu menggunakan optimizer Adagrad dengan konfigurasi satu convolution layer, satu max falling, 2 poly connected, mendapatkan nilai 0,48 untuk validasinya, 0,47 untuk tes akurasinya, dan waktu prosesnya sekitar 2 menit 24 detik. Dengan konfigurasi 22 convolution layer, satu max falling, 2 poly connected, mendapatkan nilai validasi sebesar 0,46 dan nilai tes akurasinya 0,45 dengan waktu proses 18 menit 48 detik. Lalu dengan konfigurasi 3 convolutional layer, 2 max falling, 2 poly connected, mendapatkan nilai validasi sekitar 0,50 dan tes akurasi sekitar 0,47 dengan waktu proses 34 menit 50 detik. Lalu dengan konfigurasi 4 convolutional layer, 2 max falling, 2 poly connected, mendapatkan nilai validasi sebesar 0,35 dan nilai tes akurasi sebesar 0,39 dengan waktu proses 92 menit 51 detik. Lalu selanjutnya, X. Ya, next. Oke. Selanjutnya di sini ada konfigurasi menggunakan ada data optimizer untuk satu convolutional layer, satu max falling, dan dua poly connected mendapatkan nilai mendapatkan nilai validasi sebesar 0,34 dan nilai tes akurasinya 0,36 dengan waktu proses sekitar 3 menit 1 detik. Dengan konfigurasi dua convolutional layer, satu max falling, dua poly connected, mendapatkan nilai validasi sekitar 0,28 dan nilai tes akurasinya
sebesar 0,31 dengan waktu proses 22 menit 59 detik. Lalu lalu dengan konfigurasi 3 convolution layer, 2 max polling, 2 poly connected dengan dapatkan nilai validasi sekitar 0,30 dan nilai tes akurasinya sebesar 0,31 dengan waktu proses 39 menit 23 detik. Selanjutnya, dengan konfigurasi 4 convolution layer, 2 max polling, 2 poly connected mendapatkan nilai validasi sebesar 0,34 dan nilai tes akurasi sebesar 0,32 dengan waktu proses 88 menit 30 detik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami yang bernama oleh saudara Bima Afriandi. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Indra. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang optimizer terbaik yang telah kami uji sebelumnya, yaitu SGD, yang mendapatkan nilai akurasi terbaik pada layer pertama dengan 1 max pooling dan 1 fully connected. Setelah kami uji dengan dropout sebesar 20%, mendapatkan nilai validasi akurasi sebesar 0,31 dan akurasi tesnya sebesar 0,34. Sedangkan dropout sebesar 50% mendapatkan nilai validasi akurasi sebesar 0,22 dan akurasi tes sebesar 0,21. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang optimizer terbaik kedua, yaitu Adam. Mendapatkan nilai akurasi terbaik pada layer ketiga dengan 2 max pooling dan 2 fully connected. Setelah kami uji dengan dropout sebesar 20%, mendapatkan nilai validasi akurasi sebesar 0,63 dan akurasi tes sebesar 0,66. Sedangkan dropout sebesar 50% mendapatkan nilai validasi akurasi sebesar 0,8% dan akurasi tes sebesar 0,70. Selanjutnya saya akan menjelaskan DCNN dengan 3 model yang kami pilih, yaitu ResNet 50, MobileNet, dan VGG 16. Setelah diuji model ResNet 50 dengan metode tanpa transfer learning mendapatkan nilai akurasi validasi sebesar 0,57 dan akurasi tes sebesar 0,60. Yang kedua, metode dengan transfer learning tanpa fine tuning mendapatkan nilai akurasi validasi sebesar 0,45 dan akurasi tes sebesar 0,50. Yang ketiga, metode dengan transfer learning dan fine tuning mendapatkan nilai akurasi validasi sebesar 0,13 dan akurasi tes sebesar 0,15. Dari ketiga metode yang kami uji mendapatkan nilai terbaik, yaitu menggunakan metode tanpa transfer learning. Selanjutnya, saya akan menjelaskan model MobileNet. Dengan metode tanpa transfer learning mendapatkan nilai akurasi validasi sebesar 0,16 dan akurasi tes sebesar 0,15. Yang kedua, metode dengan transfer learning tanpa fine tuning mendapatkan nilai akurasi validasi sebesar 0,92 dan akurasi tes sebesar 0,91. Yang ketiga, metode dengan transfer learning dan fine tuning mendapatkan nilai akurasi validasi sebesar 0,59 dan akurasi tes sebesar 0,62. Dari ketiga metode yang kami uji mendapatkan nilai terbaik, yaitu menggunakan metode dengan transfer learning tanpa fine tuning. Selanjutnya saya akan menjelaskan model VGG 16. Dengan metode tanpa transfer learning mendapatkan nilai akurasi validasi sebesar 0,22 dan akurasi tes sebesar 0,20. Yang kedua, metode dengan transfer learning tanpa fine tuning mendapatkan nilai akurasi validasi sebesar 0,82 dan akurasi tes sebesar 0,86. Yang ketiga, metode dengan transfer learning dan fine tuning mendapatkan nilai akurasi validasi sebesar 0,82 dan akurasi tes sebesar 0,84. Dari ketiga metode yang diuji, kami mendapatkan nilai terbaik, yaitu menggunakan metode dengan transfer learning tanpa fine tuning. Selanjutnya, kesimpulan pada penelitian ini dengan dataset klasifikasi gambar buah menggunakan CNN dengan optimizer SGD, Adam, AdaGrad, dan AdaDelta menghasilkan nilai akurasi terbaik sebesar 67% atau 0,67 dengan konfigurasi 3 convolutional layer, 1 max pooling, dan 2 fully connected, yaitu menggunakan optimizer Adam. Sedangkan klasifikasi gambar buah menggunakan DCNN yang kami pilih menggunakan model ResNet 50, MobileNet, dan VGG 16 dengan konfigurasi tanpa transfer learning, dengan transfer learning tanpa fine tuning, dan dengan transfer learning dan fine tuning menghasilkan nilai akurasi terbaik sebesar 0,92 atau 92% dengan model MobileNet menggunakan metode transfer learning tanpa fine tuning.
Jadi hasil penelitian ini masih perlu dilakukan transfer learning dengan model lainnya untuk mendapatkan nilai akurasi terbaik. Baik, terima kasih. Kurang lebih presentasi dari penelitian kami, kurangnya mohon dimaafkan.